teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jenny dan hari ini saya akan membahas terkait Odoo versus Oracle e-Business Suite. Nah, lebih tepatnya kami akan membahas terkait UI UX comparison di antara kedua ERP tersebut. Langsung aja kita lanjut. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu bahwa Odoo dan Oracle e-Business Suite atau Oracle EBS ini merupakan ERP. Tapi apa sih ERP itu? Nah, ERP adalah sebuah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Hal ini digunakan untuk memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Nah, kita sebelumnya berkenalan dulu sedikit nih dengan Odoo. Odoo merupakan sebuah ERP yang dibuat oleh perusahaan asal Belgia Odoo SA pada tahun 2005. Nah, Odoo ini modulnya banyak ya ada CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, dan lainnya. Nah, Odoo ini merupakan ERP yang sangatlah populer. Saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 5 juta pengguna di lebih dari 120 negara. Odoo juga memiliki sekitar 2.550 partner di seluruh dunia. Keren kan? Nah, selanjutnya kita kenalan nih dengan Oracle e-Business Suite. Nah, Oracle e-Business Suite atau EBS ini adalah ERP yang dibuat oleh perusahaan Oracle cukup lama, tahun 2007. Nah, seperti Odoo, banyak ya modul yang ada di EBS ini. Contohnya ada order management, logistik, procurement, hingga human capital management. Nah, sebelumnya kita akan bahas sedikit lagi nih terkait UI dan UX, karena hari ini kita ingin mereview UI UX di antara kedua ERP tersebut. Alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu UI dan apa itu UX. UI atau User Interface adalah proses optimasi desain visual suatu produk digital berdasarkan human first approach. Maksudnya, UI ini berbicara tentang desain yang dilihat oleh mata kita, seperti font, seperti layout, seperti desain, gambar, warna, dan lain-lain. Bagaimana desain tersebut mempengaruhi pengalaman kita selama menggunakan suatu sistem atau suatu website. Nah, sedangkan UX atau User Experience adalah proses mendesain untuk mengembangkan kualitas produk berdasarkan human first approach. Maksudnya, UX itu berbicara terkait bagaimana sih perasaan suatu user atau perasaan kamu saat menggunakan suatu website. Apakah senang, apakah bingung, apakah gelisah, apakah takut, ataukah curiga gitu. Nah, itu bedanya UI dan UX. Hari ini kita akan menilai UI dan UX dari kedua website tersebut. Untuk itu, saya akan menggunakan studi kasus, yaitu saya akan melakukan purchase requisition di kedua ERP tersebut. Purchase requisition adalah dokumen yang dibuat oleh karyawan sebelum membeli suatu barang di perusahaan. Nah, kita langsung saja. Yang atas itu adalah Oracle EBS yang warnanya warna biru, sedangkan yang warnanya cenderung ungu putih ini adalah Odoo. Ini adalah tampilan pertama yang saya lihat ketika saya ingin bikin purchase requisition. Pertama-tama dapat dilihat bahwa di Oracle EBS ini datanya cenderung banyak ya, atau menu-menunya cenderung banyak, sehingga membingungkan. Sedangkan kalau di Odoo, kita bisa langsung melihat bahwa kita bisa search langsung di menu dan kita langsung bisa melihat bahwa ada purchase requisition. Cenderung lebih simpel dan lebih mudah. Kalau misalnya di EBS, kita nggak bisa nih langsung bikin purchase requisition, tapi kita harus beli dulu sebuah barang. Nah, dapat dilihat bahwa di sini user itu sedang men-search barang DVD di search bar di paling atas. Nah, dapat dilihat bahwa muncul kan list di barang-barang DVD ada apa aja, DVD ROM dan DVD burner, ada DVD biasa. Dapat dilihat bahwa sekilas layout atau penataan teksnya di Oracle EBS ini cenderung berantakan dan susah untuk dibaca ya. Dan dapat dilihat bahwa data yang atau informasi yang disampaikan dalam suatu layar ini banyak banget, sehingga pengguna ini akan merasa kesulitan nih sepertinya, kayak kira-kira data informasi mana saja sih yang harus dibaca dulu gitu untuk menentukan mana sih barang yang mau saya beli gitu. Nah, let's say pengguna udah berhasil untuk membeli DVD yang diinginkan. Dia harus masukin lagi nih vendor atau supplier DVD tersebut. Dapat dilihat bahwa di EBS ini nggak ada yang namanya search. Jadi kita harus baca nih semua source supplier yang ada. Terus kita nentuin, oh yang ini sih supplier buat item kita. Itu sangatlah merugikan waktu pengguna. Padahal kalau di Odoo
mereka ada search bar. Jadi kita bisa search mana sih vendor berdasarkan namanya dia gitu, lebih cepat. Nah, ini misalnya kita udah dapet nih DVD-nya, kita check out. Dan setelah kita check out, ini baru terbentuk yang di atas ya, terbentuk sebuah purchase requisition dari barang yang kita beli di EBS. Kita juga masih harus input data lagi nih, walaupun datanya kurang jelas nih apa yang perlu diinput. Ada billing, ada dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau di Odoo, tadi kan udah di pertama di purchase requisition, kita tinggal klik new. Terus sudah jelas ada sebuah form dan kita harus masukin produk apa aja sih yang mau kita mau, dan itu juga sudah jelas di tabel yang bawah. Kalau teman-teman bisa lihat, ada di bagian produk ada tulisan add an item. Kita tinggal add item apa aja yang kita mau dengan cara memasukkan nama itemnya di search bar. Selesai. Cenderung sangatlah lebih mudah ya dibanding EBS. Nah, kalau misalnya di EBS nih, nextnya itu ada tahap selanjutnya, tahap approval, tahap review dan submit. Dan ini juga banyak banget ya yang perlu dilihat gitu. Ada data-data yang perlu dimasukkan, dan tabelnya ini cenderung, menurut saya pribadi, cenderung terlalu banyak dalam suatu page informasi yang perlu dimasukkan. Jadi bisa jadi membingungkan lagi bagi user. Sedangkan kalau misalnya di Odoo tadi, setelah kita submit, itu proses purchase requisition-nya sampai ke purchase order dan sampai selanjutnya bisa dilihat nih, ada progress tracker di bagian menu di atas form yang ada new, waiting for department approval, waiting for IR approve. Itu hampir semuanya itu cenderung otomatis. Jadi kalau misalnya pun ada data yang perlu diinput, itu terlihat jelas dengan adanya kotak warna putih. Jadi cenderung lebih mudah dan sangatlah mempermudah user. Nah, setelah kita walk through case study tadi secara simple, saya mengambil kesimpulan bahwa Odoo ini memiliki UI dan UX yang lebih baik dibandingkan dengan Oracle e-business. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, desain Odoo tadi teman-teman lihat lebih modern dibanding desain EBS, sehingga lebih menarik bagi user dan user lebih betah untuk menggunakan ERP tersebut. Nah, kedua, tata layout Odoo lebih simple, formnya cenderung lebih simpel dan lebih rapi serta intuitif. Seperti contoh misalnya, dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu disusun lebih atas dibanding dokumen yang dibutuhkan belakangan. Jadi, user dapat mengisi dokumen-dokumen dari atas sampai bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, yang terakhir yang paling terlihat banget nih sepertinya, jumlah data pada suatu halaman page Odoo ini sangatlah dikit dibandingkan data di EBS yang sangatlah banyak. Dan hal ini lebih tidak membingungkan, atau pengguna jadi matanya nggak sepet lihatnya dan lebih gampang buat menemukan informasi atau ingin mengisi data-data yang diperlukan. Mungkin sekian review UI UX dari kedua ERP tersebut. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat selama dalam presentasi ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat sekali lagi.